Baik, Prof dan teman-teman, apakah ini PPT-nya sudah terlihat? Belum, Mbak. Oh, sekarang lagi di layar saya belum nampak, Mbak. Coba diulangi. Kalau ini sudah nampak, Prof. Oh, sudah sekarang. Ya, Sudah, Mbak. baik, ya, baik. Terima kasih, Eh, Prof. Selamat pagi, Prof Darto dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dwi Puspa Oktaning Tias. Di sini kami kelompok satu beranggotakan saya sendiri, Dwi Puspa Oktaning Tias, lalu ada Kak Cornelia Novita, dan ada Mbak Sapna Suryaning Tias. Di sini kami akan menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana menentukan dampak penting. Oke, eh sebelum itu di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian AMDAL dan dampak penting. Untuk pengertian AMDAL dan dampak penting ini itu tertera pada PP nomor 22 tahun 2021, di mana AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan untuk dampak penting ini juga tertera di peraturan yang sama pada pasal 1 angka 13. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, maaf Mbak Tias, itu belum ke ganti slide-nya. Nah, udah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kriteria dampak penting berdasarkan UU nomor 39 tahun 2009 pada pasal 22 ayat 2. Untuk kriteria dampak penting ini sendiri, di AMDAL itu ada 7 kriteria. Yang pertama ada jumlah manusia yang terkena dampak, di mana kriteria ini mengukur berapa banyak orang yang akan terdampak oleh suatu kegiatan atau proyek. Semakin banyak manusia yang terdampak, maka semakin besar juga kemungkinan dampak itu dinilai penting. Lalu yang kedua ada luasan wilayah penyebaran dampak. Ini mengukur seberapa luas area yang terdampak, bukan hanya di titik proyek atau kegiatan itu sendiri, tetapi juga sebaran dampak di lokasi-lokasi yang seperti dampak yang menyebar ke wilayah yang lebih luas, misal antar kabupaten atau antar provinsi, yang cenderung lebih penting daripada dampak di wilayah lokal. Lalu yang ketiga ada intensitas dan juga lamanya dampak berlangsung. Kriteria ini mengukur seberapa besar intensitas dan juga berapa lama atau durasi waktu dampak itu terjadi. Dampak dengan jangka panjang dengan intensitas yang tinggi ada kemungkinan untuk dinilai penting. Lalu yang keempat ada jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak. Ini mengukur berapa banyak aspek lingkungan seperti air, udara, tanah, dan juga flora dan fauna. Semakin banyak komponen yang terkena dampak, maka semakin besar juga kompleksitas dan juga kepentingan dampaknya. Lalu yang kelima ada sifat kumulatif dampak.
proyek ini apakah memiliki dampak yang nantinya akan berakumulasi dengan dampak dari proyek lain di sekitarnya, dan juga nantinya dapat menambah kerusakan lingkungan. Dampak yang bertambah dari waktu ke waktu akibat kombinasi dari beberapa kegiatan atau proyek, ini nantinya dapat menjadi lebih besar meskipun masing-masing proyek terlihat dampaknya kecil. Lalu yang keenam ada sifat reversible atau irreversible. Kriteria ini menilai apakah dampak tersebut bisa dipulihkan atau bersifat permanen. Lalu yang terakhir ada kriteria lain sesuai nilai strategis lingkungan. Penilaian kriteria ini berdasarkan kondisi khusus lokasi proyek. Misalnya, lokasi berada di lingkungan yang terdampak itu memiliki nilai strategis. Seperti contoh di sekitar kawasan konservasi maupun sumber air penting dan juga warisan budaya. Oke, next. Selanjutnya untuk langkah-langkah menentukan dampak penting dalam AMDAL, ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi kegiatan yang menimbulkan dampak. Di sini kita membuat daftar semua aktivitas dalam setiap tahap proyek, misalnya yaitu tahap konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Nah, di sini tujuannya agar semua potensi sumber perubahan lingkungan terpetakan sejak awal. Jadi misalnya contohnya untuk prakonstruksi itu pembebasan lahan, konstruksi itu untuk jalan akses untuk operasi misalnya pembuangan limbah cair, dan terakhir itu contohnya seperti pasca operasi itu reklamasi lahan bekas tambang. Jadi tujuannya untuk semua potensi sumber perubahan lingkungan itu dapat terpetakan. Yang kedua itu identifikasi komponen lingkungan hidup yang berpotensi dampak. Nah, di sini kita akan mencatat semua komponen lingkungan yang mungkin berubah akibat kegiatan tadi. Misalnya komponennya dibagi, ada komponen biofisik, misalnya kualitas air, udara, tanah, flora, fauna, terus ada komponen sosial ekonomi, misalnya mata pencaharian, kesehatan masyarakat, yang ada juga komponen budaya, misalnya situs sejarah di tempat tersebut atau nilai budaya lokal. Contohnya seperti kalau proyek membangun jalan di hutan, maka yang mungkin terdampak misalnya habitat satwa, kualitas udara, atau karena adanya debu, dan juga adanya dan juga ketenangan masyarakat. Yang ketiga itu prediksi besar, sifat, dan ciri-ciri dampak. Di sini apa yang dilakukan, kita memprediksi berapa besar perubahan dan sifat perubahan yang terjadi. Nah, hal-hal yang diperhatikan di sini misalnya besaran dampak, misalnya peningkatan kadar BOD di sungai, lalu arah perubahannya positif atau negatif, sifat dampak seperti permanen atau sementara, langsung atau tidak langsung, cepat muncul atau lambat. Nah, untuk metodenya biasa menggunakan perhitungan, simulasi model, atau pengalaman dari proyek serupa sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi signifikan dampak berdasarkan kriteria dampak penting. Nah, yang kita lakukan di sini adalah menilai seberapa penting dampak tersebut untuk lingkungan dan masyarakat. Nah, kriteria utamanya sesuai dengan KLHK, itu biasanya adalah luasan sebaran, lokal, regional, nasional, lalu intensitas, kecil, sedang, besar, lamanya bagaimana, sementara atau permanen, frekuensinya sekali, berkali-kali, atau terus-menerus, untuk jumlah, lalu ada jumlah komponen yang terkena dampak, lalu ada sifat kumulatif, lalu ada reversibilitas, biasanya mudah atau dapat dipulihkan atau tidak, lalu ada juga faktor strategis, ini berada di wilayah penting seperti cagar alam, deskritis, pemukiman padat, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang kelima itu adalah penentuan dampak penting. Nah, di sini setelah kita mengevaluasi, kita memutuskan dampak mana yang masuk kategori penting dan wajib dianalisis lebih mendalam dalam dokumen AMDAL.
Biasanya untuk metode umumnya yaitu biasanya matriks interaksi atau scoring numbering atau juga penilaian ahli atau expert judgment yang ini bertujuan untuk menghemat fokus analisis. Hanya dampak-dampak yang benar-benar kritis yang dibahas dalam ANDAL. Yang berikutnya penyusunan matriks atau tabel dampak penting. Di sini kita menyusun tabel hubungan antara aktivitas, dampak, dan nilai penting. Ini digunakan untuk diskusi dalam sidang kerangka acuan. Yang terakhir itu dokumentasi dalam kerangka acuan AMDAL. Jadi semua proses yang di atas itu dimasukkan ke dalam dokumen kerangka acuan, yaitu proposal tentang apa saja yang akan dikaji dalam ANDAL. Nah, itu isinya adalah deskripsi proyek, dampak kegiatan, daftar kegiatan dan dampaknya, lalu ada juga matriks dampak penting, lalu ada juga rencana analisis lebih lanjut. Nah, kerangka acuan ini kemudian dinilai oleh tim penilai ANDAL sebelum untuk disetujui. Itu hasil kerja dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Prof. Sudarto. Terima kasih. Baik. Makasih Mbak Dwi, Mbak Cornelia sama Mbak siapa ya? Mbak Dwi, Mbak Cornelia. Satu Sapna, lagi siapa Prof. tadi? Sapna, Prof. Siapa? Sapna. Oh, oke. Baik. 3 cewek jagoan pokoknya. Oke. Monggo teman-teman. Pertanyaan komentar untuk 3 Sri Kandi kita yang baru saja merayakan Hari Kartini. Ini bertanya, Prof. Monggo Mas. Mas Izin Samsul. bertanya untuk kelompok. Untuk pertanyaan saya kepada kelompok 1, mungkin tadi bisa diberikan contoh nyatanya, Mbak. Seumpama dalam proses bisnis itu kan kemarin kan kita jelaskan ada 4 tahapan ya, prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Mungkin bisa dikasih contoh real kegiatan A menimbulkan dampak penting A, B, C, D, dan selanjutnya. Atur suwun. Oke, makasih pertanyaannya. Saya forward ke teman-teman kelompok 1. Izin untuk menjawab dari pertanyaan Mas Samsul. Tadi untuk ya, untuk contoh dari kegiatannya ya yang terkena dampak. Kalau untuk jumlah manusia yang terkena dampak itu contohnya misalkan ada pembangunan bendungan itu menyebabkan sekitar 10.000 orang yang harus direlokasi, itu nantinya dapat dinilai dampaknya itu penting. Lalu yang kedua untuk luasan wilayah persebaran dampak, ini contohnya apabila dalam suatu proses kegiatan atau suatu proyek itu membutuhkan minyak dan dalam perjalanannya minyak itu kapal tankernya itu mengalami tumpahan di laut dan mencemari pantai di 2 provinsi. Itu dinilai dampaknya penting. Lalu yang ketiga untuk intensitas dan lamanya dampak berlangsung itu contohnya apabila ada kegiatan tambang, lalu limbahnya itu mencemari sungai selama 10 hingga 20 tahun, itu dinilai lebih penting dibandingkan dengan dampak kebisingan dari proyek tambang itu sendiri yang mungkin hanya berlangsung selama 1 hingga 5 tahun.
Lalu yang keempat, ada jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak. Itu tadi untuk mengukur berapa banyak aspek lingkungan seperti air, udara, tanah, flora, dan fauna. Ini contohnya dalam proyek reklamasi pantai, itu dapat merusak ekosistem laut seperti ekosistem lamun, mangrove, ataupun terumbu karang. Lalu proyek reklamasi itu juga dapat mengganggu habitat fauna seperti penyu. Lalu dapat mencemari air sehingga merusak kualitas air dan juga memberikan dampak buruk terhadap estetika pantai. Lalu yang kelima, untuk sifat kumulatif dampak, itu contohnya apabila ada kegiatan tambak udang yang dapat mencemari lingkungan sekitar, itu lama-kelamaan limbah tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di sekitar lokasi tambak tersebut. Lalu yang keenam, ada sifat reversible dan atau irreversible. Untuk yang contoh reversible atau dampak yang dapat dipulihkan itu contohnya apabila proyek tersebut menimbulkan pencemaran udara, itu nantinya dapat membaik setelah proyek atau kegiatan selesai. Untuk yang irreversible atau tidak bisa pulih, itu contohnya penggundulan hutan, itu dalam jangka pendek itu irreversible, tidak bisa dipulihkan karena membutuhkan waktu puluhan tahun untuk restorasi alami. Lalu yang ketujuh, yang terakhir itu ada kriteria lain sesuai nilai strategis lingkungan. Itu contohnya apabila ada pembangunan jalan tol atau jalan-jalan yang melewati taman nasional, itu walaupun dampaknya terbatas atau dampaknya kecil, itu tetap dinilai penting karena taman nasional ini memiliki nilai strategis. Begitu Mas Samsul. Dari teman-teman lain, apakah ada tambahan? Cukup, Mbak. Baik, dari Mas Samsul, apakah sudah menjawab? Sudah sangat jelas Mbak Sapna. Terima kasih. Oke, makasih. Masih ada pertanyaan, komentar lagi? Kalau masih ada satu orang begitu. Baik. Komentar saya yang pertama tentang undang-undang. Undang-undang itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bukan 39. Mungkin terpengaruh 2009-nya lalu 3-nya jadi 9 gitu ya. Jadi Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Betul, di pasal 22 itu memuat tentang kriteria dampak penting. Pasal 22. Sekarang memang dengan kata penting saja, dulu kan sebelum Undang-Undang 32 2009 itu besar dan penting gitu. Besar dan penting. Kalau besar itu apa enggak penting? Kalau penting itu apa enggak besar gitu ya. Jadi sekarang penting saja dengan 7 kriteria itu. Nah, bisa nggak tadi slide-nya ditayangkan, Mbak Dwi? Slide nomor 3 kalau nggak salah. Supaya kita bisa belajar bersama-sama. Baik, Prof. Sebentar. Apa sudah terlihat, Prof? Ya, nah betul. Baik. Jadi
langkah-langkah ini semuanya ini menggunakan instrumen metrik atau bagan alir. Jadi metrik itu sebagaimana saya pernah sampaikan di kuliah yang pertama, membuat daftar deskripsi proyek, betul. Jadi yang pertama itu adalah deskripsi proyek yang dibagi menjadi prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Untuk kegiatan penambangan itu ada pasca operasi. Itu diidentifikasi. Semuanya diidentifikasi dan diusahakan selengkap-lengkapnya. Karena dengan deskripsi itu akan menentukan dampak apa yang akan terjadi. Lalu kemudian mengidentifikasi komponen lingkungan. Fisik kimia, flora fauna, biologi, sosial ekonomi, budaya, didaftar gitu. Itu namanya adalah identifikasi dampak potensial. Setelah mengidentifikasi dampak potensial, jadi apa saja, kegiatan apa saja menimbulkan dampak saja, lalu mengidentifikasi dampak penting, indikasi dampak potensial, kemudian dampak penting. Kemudian dari tadi, jadi misalnya prakonstruksi itu adalah pembebasan lahan, itu akan menimbulkan perubahan mata pencarian, kemudian apa namanya, perubahan mata pencarian, perpindahan penduduk, begitu. Nah, kemudian diuji itu dengan 7 kriteria tadi. Jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah, ya, seperti misalnya yang baru-baru terjadi adalah pembangunan waduk bener ya di Purworejo itu, yang isunya mengenai penambangan padas di Desa Wadas untuk keperluan bendungan. Nah, kemudian berikutnya adalah jadi identifikasi dampak potensial, kemudian evaluasi dampak potensial. Jadi dievaluasi, kemudian kita tentukan apakah itu memenuhi kriteria 7 tadi. Baru kemudian itu dampak penting begitu. Sehingga hasilnya adalah komponen-komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting. Jadi contoh-contoh tadi. Jadi metrik itu adalah menyeluruh gitu, dia instrumen untuk mengidentifikasi kegiatan, mengidentifikasi komponen lingkungan, kemudian interaksi di antara kegiatan dan komponen itu, yang pertama adalah identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial, kemudian menentukan dampak penting dengan 7 kriteria itu. Demikian teman-teman. Terima kasih kelompok 1. Harap di stop presenting. Baik, kita move on kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2. Izin memulai, Prof. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Sudarto. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi mengenai dampak lingkungan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Devi Ras Angela, dan rekan saya, Mas Samsul Arifin. Next. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah sebuah kajian yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang mungkin akan timbul akibat dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Tujuan utama dari AMDAL ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan tidak akan memberikan dampak yang merugikan bagi lingkungan. Proses ini sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, kualitas udara, air, dan tanah. Dampak lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada kondisi fisik, biologi, dan sosial lingkungan sebagai akibat dari kegiatan manusia atau aktivitas dari proyek tertentu. Dampak ini dapat berupa dampak positif, misalnya peningkatan kualitas hidup atau pembangunan infrastruktur, atau dampak negatif seperti pencemaran, kerusakan habitat, dan penurunan kualitas sumber daya alam. Next. Dampak lingkungan ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada dampak langsung dan juga dampak tidak langsung. Perbedaannya yaitu, pada dampak langsung ini terjadi secara langsung sebagai akibat dari usaha dan atau kegiatan. Dampak ini akan terjadi seketika kita, atau segera setelah aktivitas dilakukan. Contoh dari dampak langsung ini yaitu, adanya kegiatan pembukaan lahan, yakni penebangan pohon yang akan berdampak langsung terhadap hilangnya tutupan vegetasi alami, perubahan struktur tanah, peningkatan erosi tanah, serta gangguan habitat satwa liar, dan serta peningkatan kekurangan air. Sedangkan pada dampak tidak langsung, ini terjadi pada sebagai akibat lanjutan atau akibat dari dampak langsung. Biasanya dampak ini terjadi setelah beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan yang merupakan dampak sekunder. Contoh dari dampak tidak langsung yaitu adanya kegiatan pembukaan lahan, dampaknya tidak menyebabkan penurunan tidak secara langsung, yakni penurunan keanekaragaman hayati, peningkatan risiko banjir, penurunan kualitas air, konflik sosial atau perubahan pola mata pencaharian. Misalnya petani kehilangan lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Devi. Paparannya saya lanjutkan di sini. Apakah ada perbedaan dampak langsung dan tidak langsung? Tentu terjadi perbedaan. Yang pertama yaitu dari aspek waktu terjadinya dampak. Kalau dampak langsung itu terjadi saat kegiatan itu dimulai. Jadi kalau sudah mulai terjadi penebangan pohon, maka dampak langsungnya akan mulai terasa. Sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu terjadi setelah beberapa waktu atau bisa jangka menengah, jangka panjang, seperti adanya peningkatan risiko banjir. Kemudian aspek yang kedua yaitu adanya hubungan sebab akibat. Dampak langsung kalau terjadi kegiatan pembukaan lahan atau penebangan pohon secara besar-besaran, ini kan salah satu contoh akan terjadinya ekspansi atau pembukaan tambang, maka akan terjadi kegiatan pembukaan lahan. Maka dampak langsungnya dari hubungan sebab akibat yaitu jelas dan langsung dari aktivitas pembukaan. Sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu akibat lanjutan dari dampak awal. Untuk cakupan lokasi, kalau dampak langsung terjadi di sekitar area proyek atau kegiatan atau usaha, sedangkan dampak tidak langsung bisa meluas keluar area proyek. Contoh tadi, kalau terjadi pembukaan lahan, maka di lokasi proyek akan terjadi erosi tanah, sedimentasi, perubahan struktur tanah, tapi akan meluas seperti penurunan keanekaragaman hayati, perubahan iklim mikrolokal yang tadinya teduh karena banyak pohon menjadi panas karena tidak ada pohon, dan peningkatan risiko banjir di daerah yang lebih bawahnya, atau terjadi konflik sosial atau ekonomi lokal yang tadinya pepohonan dilindungi oleh masyarakat, kemudian ditebang. Kemudian kesimpulannya, usaha dan atau kegiatan seperti pembukaan lahan dalam rangka ekspansi perusahaan merupakan salah satu aktivitas yang dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung umumnya bersifat segera dan mudah diidentifikasi,
seperti hilangnya vegetasi, terjadinya erosi, serta gangguan habitat. Sementara itu dampak tidak langsung muncul sebagai akibat lanjutan dari dampak langsung dan cenderung lebih kompleks seperti penurunan keanekaragaman hayati, perubahan iklim mikro, dan peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti bencana banjir. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai jenis dampak ini sangat penting dalam penyusunan dokumen AMDAL guna memastikan bahwa setiap rencana kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, berwawasan lingkungan, dan tentunya pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Ada masukan Terima dari kasih. Prof. Dato dan teman-teman. Terima kasih Mas Samsul, Mbak Devi. Gambarnya bagus itu. Silakan teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, klarifikasi. Mungkin Mbak Reza kalau ada pertanyaan. Monggo. Spesifik diundang sama Mas Samsul. Sepertinya ada hubungan istimewa itu. izin bertanya ya buat kelompoknya Mbak Devi sama Mas Samsul. Oke. Tadi kan disebutin dikit terkait dampak positifnya. Nah, itu bisa dijelasin lagi nggak dampak positifnya itu apalagi, terus bisa dikasih contohnya apa gitu nggak? Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Reza, pertanyaan yang bagus. Karena biasanya kalau kita berbicara dampak, pasti kita berpikiran dampak itu negatif. Tapi ternyata pasti ada dampak positifnya. Kalau contoh dalam suatu kegiatan atau usaha, seumpama pembangunan perusahaan tambang atau Bukan status quo. salah satu contoh dampak positifnya tentu yang pertama yaitu adanya peningkatan pendapatan untuk negara maupun daerah. Kalau daerah itu kan katakanlah ada pembangunan usaha atau kegiatan hotel, otomatis pajak pendapatan asli daerah dari pajak hotelnya, daerah akan mendapatkan pajak. Maka pendapatan asli daerahnya akan meningkat karena sebab dari kegiatan usaha dan atau kegiatan. Terus yang kedua yaitu tentu adanya penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya suatu perusahaan yang berdiri secara otomatis, lowongan pekerjaan pun akan terbuka bagi masyarakat atau warga, khususnya warga lokal di sekitar perusahaan tersebut. Kemudian untuk di tingkat kota, otomatis dengan adanya pembangunan hotel atau pembangunan perusahaan akan meningkatkan infrastruktur di kota tersebut. Pasti dengan adanya peningkatan infrastruktur akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dan tentunya yang selalu dinanti masyarakat adalah adanya program CSR dari perusahaan tersebut. Mungkin salah satu dampak positif dari adanya kegiatan atau usaha pendirian perusahaan, salah satunya seperti itu Mbak Reza. Mungkin ada tambahan dari Mbak Devi. Sedikit ada tambahan untuk pertanyaan Mbak Reza. Kita tahu bahwasanya kalau suatu proyek itu pasti menimbulkan dampak, baik itu negatif maupun positif. Dari sisi positifnya, dalam suatu pembangunan proyek juga menimbulkan dampak positif, di antaranya, eee apalagi suatu proyek yang dilakukan dengan cara pendekatan yang berkelanjutan akan menghasilkan dampak positif berupa
peningkatan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Mas Samsul, pemberdayaan masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan. Hal ini akan tercapai dampak positifnya apabila kita menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti, eee, prinsip agroforestry, restorasi lahan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Seperti itu tambahannya, apakah terjawab untuk pertanyaan Mbak Reza? Sangat terjawab, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Reza, Mbak Devi, Mas Samsul. Jadi kalau bicara CSR itu eh, Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam dan terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi ketika di masa operasi nanti, jadi CSR itu di masa operasi, itu mereka mengelola lingkungannya dengan baik, itu bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL namanya. Nah, bentuk-bentuk CSR aspek sosial bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk charity gitu, apa namanya, natura begitu, bisa dalam bentuk capacity building, peningkatan kapasitas masyarakat, bisa dalam bentuk infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, tempat ibadah, tetapi ya ada yang lebih tingkatan lebih tinggi lagi namanya community development atau pembangunan masyarakat. Jadi membantu masyarakat untuk menanggulangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang terakhir itu ada community development itu berevolusi namanya inovasi sosial, social innovation. Itu mengkaitkan antara masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan kebijakan dan program perusahaan. Jadi misalnya tadi yang disampaikan Mbak Devi tentang pembukaan lahan menimbulkan perubahan struktur tanah, erosi, sedimentasi. Itu kalau dilakukan dengan skema Komdev, yaitu dengan memberdayakan masyarakat, itu artinya mengkaitkan antara masalah yang dihadapi masyarakat, yaitu kemiskinan, pengangguran, dengan kebijakan dari perusahaan. Bisa juga menanggulangi hotspot. Hotspot itu adalah dampak lingkungan dari perusahaan, apakah itu emisi, sampah begitu, dengan skema Komdev. Jadi menanggulangi sampah dari perusahaan, apakah itu B3, non B3, dengan memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakat dapat untung, perusahaan juga dapat untung gitu. Share value gitu. Baik, saya kira kembali kepada pertanyaan nomor 2 itu adalah mengkaji tentang dampak langsung dan tidak langsung. Kelompok 2 saya kira sudah mempresentasikan dengan baik, dengan menyeluruh, dengan yang kurang saya kira contoh-contohnya saja, sebagaimana permintaan dari Mbak Reza tadi, diberikan contoh akan lebih bagus, real contoh gitu. Dari sisi konsepnya sudah bagus dan komprehensif. Jadi kalau langsung itu waktunya cepat seketika, mungkin wilayahnya juga di sekitar proyek, meskipun tidak selalu ya, karena yang namanya dampak lingkungan itu kan tergantung pada ciri-ciri ekologis, yaitu
aliran air dan arah angin. Jadi kalau aliran air, arah angin tidak selalu mereka yang di sekitar proyek yang terkena gitu. Demikian kelompok 2, terima kasih. Kita lanjut dengan kelompok 3, mohon kelompok 2 untuk stop sharing. Kelompok 3, silakan. Mohon izin, apakah sudah terlihat, Prof? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Abri Ardianto bersama dengan Mas Muhammad Lutfi Masud akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertanyaan pada assignment 1, yaitu bagaimana konsep dampak langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. AMDAL ini merupakan alat penting untuk menilai dampak lingkungan. Yang jelas, AMDAL, dokumen mengenai AMDAL ini merupakan suatu alat penting dalam menilai dampak lingkungan. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja itu membawa perubahan signifikan dalam proses perizinannya. Lalu apa sih konsep dampak langsung dan tidak langsung dalam AMDAL ini? Yang pertama itu AMDAL mengidentifikasi 2 jenis dampak utama, yaitu dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yang sebagaimana telah disebutkan dalam paparan kelompok sebelumnya, itu efek yang muncul segera setelah dari satu aktivitas proyek atau kegiatan, seperti pembukaan lahan yang langsung menghilangkan vegetasi. Lalu dampak tidak langsung itu merupakan hal yang muncul sebagai konsekuensi lanjutan dari dampak langsung, seperti hilangnya habitat satwa akibat pembukaan lahan yang tadi yang dampak langsungnya adalah kehilangan vegetasi, maka dampak tidak langsungnya yaitu hilangnya habitat satwanya. Contoh lain seperti pencemaran sungai yang berdampak pada mata pencaharian nelayan misal. Maka dampak tidak langsung sering dilihat dari hal ini, maka dampak tidak langsung itu seringkali lebih kompleks karena melibatkan rantai efek yang panjang. Jadi mungkin satu dampak langsung itu bisa memunculkan beberapa dampak tidak langsung. Oleh karena itu, pendekatan secara holistik atau mendalam itu memang diperlukan dalam memastikan bahwa semua dampak itu teridentifikasi dengan baik. Lalu kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahannya terhadap AMDAL. Ini Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah beberapa aspek dalam mekanisme perizinan, perlindungan lingkungan, termasuk AMDAL di dalamnya. Perubahan penting ini terkait yang pertama adalah prosesnya disederhanakan dengan hanya mewajibkan AMDAL untuk beberapa proyek yang memiliki dampak penting, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 Undang-Undang Cipta Kerja ayat 1 yang berbunyi di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan usaha mikro kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Lalu yang kedua, untuk yang tidak memiliki dampak penting, itu cukup dengan pengajuan UKL, atau SPPL. Lalu yang kedua, di dalam perubahan ini ada tim uji kelayakan lingkungan. Ini yang terdiri dari pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat. Dan dalam penyusunannya tentu hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak penting atau dampak langsung. Jadi tidak semua masyarakat yang bisa dilibatkan dalam kegiatan penyusunan ini. Lalu yang ketiga yaitu adanya pemisahan skala dampak.
penilaian yang difokuskan pada dampak penting ini mencakup dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Perubahan ini bertujuan mempercepat perizinan, tapi juga berpotensi mengabaikan dampak tidak langsung jika analisis tidak mendalam. Karena dampak yang dinilai hanya lebih difokuskan pada dampak penting terhadap lingkungan, sehingga yang tadi kami sebutkan bisa berpotensi mengabaikan dampak tidak langsung jika analisisnya tidak mendalam. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Muhammad Lutfi Masud. Dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara konsep dampak dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Cipta Kerja itu penilaiannya lebih terfokus pada dampak penting, di mana Undang-Undang Cipta Kerja mengutamakan identifikasi dampak yang memiliki skala besar atau konsekuensi serius, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya dalam AMDAL setelah undang-undang ini penting untuk menunjukkan dengan jelas hubungan antara tindakan proyek, dampak langsung, dan dampak lanjutan. Poin yang selanjutnya yaitu kenapa potensi resiko dampak langsung itu kurang terekam, karena prosedur dipercepat untuk proyek tertentu. Ada resiko bahwa dampak tidak langsung atau kumulatif itu kurang teranalisis atau bisa terlupakan kalau analisisnya tidak komprehensif. Ini terutama pada proyek yang diwajibkan untuk menyusun UPL. Untuk contohnya yaitu proyek yang mungkin mengubah tata air, yaitu dampak langsung, tetapi untuk dampak langsungnya seperti gangguan pertanian di hilir itu bisa terlewatkan. Oleh karena itu, AMDAL pasca Undang-Undang Cipta Kerja harus lebih cermat dalam memetakan rantai dampak. Analisis yang komprehensif dan kolaborasi multi stakeholder menjadi kunci untuk meminimalkan resiko ini. Nah, untuk pentingnya analisis rantai dampak ini justru dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, pesusunan AMDAL itu harus lebih cermat dalam membuktikan bagaimana tindakan proyek ini bisa berujung pada dampak yang tidak langsung dan menjelaskan jalur-jalurnya. Next. Next, Mas. Nah, untuk kesimpulannya, meskipun dampak langsung dan tidak langsung tetap menjadi elemen penting dalam penyusunan AMDAL di bawah kerangka hukum Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan berupa penyederhanaan dan percepatan proses perizinan membuat analisis lingkungan dituntut jauh lebih tajam dan komprehensif agar seluruh potensi dampak dapat bersifat langsung maupun tidak langsung tetap diidentifikasi secara akurat, terutama dampak-dampak yang masuk dalam kategori dampak penting yang berpotensi menimbulkan konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Oke, untuk ini berikut referensinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada masukan atau saran atau pertanyaan, dipersilahkan. Kami kembalikan ke Prof. Dato. Ya, terima kasih kelompok 3. Mas Lutfi dan Mas Afri. Monggo teman-teman. Baik, jadi catatan untuk kelompok 3. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu yang hasil dari amandemen ya. Kan Undang-Undang 11 2020 digugat, kemudian keluar Perpu
Perpu 02/2002. Perpu itu sebenarnya kan karena kegiatan ada kegentingan yang memaksa gitu. Nah, pemerintah menerjemahkan kondisi ekonomi global itu sebagai kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Perpu. Lalu Perpu 02/2002 diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023. Jadi kalau mengutip mungkin yang paling baru ya. Yang pertama, yang kedua, di bawah rezim Undang-Undang 32/2009 juga bahwa kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting, klasifikasinya memang UKL-UPL. Jadi bukan AMDAL. AMDAL adalah yang punya dampak penting di Undang-Undang Cipta Kerja itu disebutkan punya risiko besar gitu. Jadi hanya proyek-proyek besar yang kemudian di AMDAL supaya tidak menimbulkan banyak proyek yang harus di AMDAL sehingga ada penundaan begitu, maka yang menengah itu UKL-UPL, kemudian yang kecil sekali itu adalah SPPL, Surat Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi di dalam lingkungan itu tidak ada kegiatan boleh berjalan tanpa wawasan lingkungan. Artinya semua kegiatan harus analisis dampaknya kemudian dikelola meskipun itu kecil gitu ya. Cuman skalanya kecil dan sederhana. Betul, UKL-UPL itu mesti harus ada bantuan dari pemerintah untuk UMKM supaya mereka mampu. Nah, konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu pemisahan dampak langsung tidak langsung itu adalah berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat dalam AMDAL itu hanya diberikan ruang kepada masyarakat yang terkena dampak langsung, bau, debu, ceceran limbah, kemudian tadi yang disampaikan kelompok 2 tadi. Sedangkan yang terkena dampak tidak langsung itu misalnya penurunan nilai properti, gagal panen dan sebagainya itu tidak masuk. Memang kalau kita lihat spiritnya Undang-Undang Cipta Kerja kan untuk memperlancar investasi sehingga prosedur yang panjang itu disimplifikasi menjadi pendek itu, tetapi tentu itu akan punya konsekuensi yang dalam pandangan saya tidak mudah gitu, akan punya konsekuensi terhadap lingkungan gitu dan hak-hak masyarakat. Terima kasih Mas Lutfi dan Mas Safri. Mohon di stop sharing. Oh ya, mumpung belum lupa, setelah presentasi ini mohon dikaji ulang, dicermati pekerjaan masing-masing. Kalau teman-teman merasa perlu ada direvisi, kemudian dikirimkan ke email saya untuk bagian dari evaluasi. Kita move on kelompok 4. Baik, izin share screen. Monggo. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Darto dan teman-teman sekalian.
Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ruci Madasunggoro dan rekan saya Reza Aulia Prastiwi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas salah satu aspek penting dalam studi AMDAL, yaitu dampak sosial, khususnya bagaimana membedakan antara perceived impact dan real impact. Next. Dalam setiap proyek pembangunan, besar atau kecil, perubahan pada masyarakat tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara sosial, budaya, bahkan psikologis. Sering terjadi tantangan terbesar bukan hanya mengelola dampak nyata yang terjadi, tetapi juga mengelola kekhawatiran dan persepsi masyarakat yang bisa saja menghambat jalannya proyek. AMDAL ini penting dalam menjaga supaya pembangunan berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Melalui AMDAL, potensi dampak yang mungkin timbul dari sebuah proyek dapat diprediksi dan dikelola sejak awal, sehingga risiko terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar bisa diminimalkan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, perhatian terhadap dampak sosial dalam AMDAL menjadi semakin krusial. Tidak lagi cukup hanya memikirkan aspek fisik atau ekologis. Keberhasilan dari sebuah proyek juga diukur dari bagaimana masyarakat merasakan perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Pada aspek sosial AMDAL mencakup dua sisi yang saling berkaitan, yaitu perceived impact dan real impact. Perceived impact menunjukkan bagaimana mereka membayangkan proyek tersebut akan mempengaruhi kehidupan mereka, sedangkan real impact berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi setelah proyek berjalan. Perceived impact muncul dari bagaimana masyarakat melihat kemungkinan perubahan yang akan dibawa proyek terhadap kehidupan mereka. Bisa berupa harapan dan peluang ekonomi yang baru, atau bahkan justru kekhawatiran terhadap hilangnya lahan atau mata pencaharian. Sementara itu, real impact adalah konsekuensi sosial yang betul-betul terjadi setelah proyek itu berjalan. Misalnya perubahan pola kerja, relokasi penduduk, atau bahkan ketegangan sosial yang baru. Saat suatu tantangan besar dalam pengelolaan dampak sosial adalah adanya perbedaan antara perceived impact dan real impact. Masyarakat yang terdampak memiliki harapan, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan berdasarkan informasi yang mereka terima terlebih dahulu dari suatu proyek. Ketika dampak nyata yang mereka alami kemudian tidak sesuai, baik lebih buruk ataupun bisa jadi lebih baik, ketidakpuasan sosial itu pun muncul. Kondisi ini jika tidak segera diatasi berpotensi memicu konflik antara masyarakat dengan pelaksana proyek, pemerintah, ataupun antar kelompok masyarakat itu sendiri. Next. Real impact atau dampak nyata. Di sini pengertian real impact yaitu dampak nyata yang benar-benar terjadi akibat dari suatu aktivitas atau proyek pembangunan yang dapat diamati, dirasakan, dan diukur secara langsung, baik memberikan efek positif maupun negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, ataupun budaya dari masyarakat. Misalnya jalanan menjadi rusak karena alat berat, udara jadi berdebu karena aktivitas, atau pendapatan bertambah karena ada peluang kerja baru. Dampaknya langsung kelihatan dan bisa dibuktikan. Real impact ini mempunyai karakteristik antara lain, real impact terjadi berdasarkan fakta-fakta nyata yang dapat diamati langsung di lapangan. Dampak ini bisa diukur melalui metode kuantitatif ataupun kualitatif. Efek dari real impact bisa dirasakan langsung dalam kehidupan masyarakat pada kondisi lingkungan, fisik, atau pada aspek ekonomi. Jenis-jenis real impact yang pertama dampak sosial ekonomi seperti perubahan dalam kesempatan kerja atau kegiatan usaha masyarakat. Lalu ada dampak lingkungan fisik seperti perubahan kualitas udara, air, atau tingkat kebisingan di lingkungan sekitar proyek. Di sini ada contoh kasus pertambangan batu bara oleh PT KMIA
di Desa Buana Jaya, Kutai Kartanegara. Beberapa real impact yang terjadi di kasus ini antara lain perubahan mata pencarian, sekitar 60% penduduk beralih profesi dari awalnya petani menjadi pekerja di sektor pertambangan. Lalu dampak polusi udara, aktivitas pertambangan menghasilkan debu dalam jumlah besar, menyebabkan atap atau dinding rumah warga sekitar lokasi pertambangan menghitam. Lalu ada dampak kebisingan, operasional alat berat pertambangan menyebabkan getaran yang kuat mengakibatkan keretakan pada bangunan rumah warga sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reza Aulia. Mohon maaf, ternyata belum di-unmute. Baik, saya ulangi. Selanjutnya ada perceived impact. Perceived impact itu adalah dampak yang bersifat subjektif, yaitu berdasarkan persepsi, perasaan, dan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak yang mungkin terjadi akibat proyek, walaupun dampak tersebut belum tentu terjadi secara nyata. Nah, karakteristik dari perceived impact itu yang pertama berdasarkan pandangan atau opini individu atau kelompok masyarakat. Kemudian muncul akibat kurangnya informasi atau rasa takut akan perubahan. Kemudian opini yang berkembang itu dapat mendorong tindakan nyata seperti penolakan atau protes terhadap proyek. Sebagai contoh, itu berdasarkan studi di Desa Buana Jaya terkait yang pertambangan itu, banyak masyarakat merasa khawatir kehilangan lahan pertanian, takut akan pencemaran lingkungan, hingga kecemasan terhadap keselamatan akibat aktivitas tambang yang sangat dekat dengan permukiman. Oleh karena itu, ada 40% masyarakat Desa Buana Jaya tetap mempertahankan mata pencaharian lamanya karena ketakutan beralih ke sektor tambang. Kemudian ada kasus pembangunan jalan tol Manado Bitung. Nah, masyarakat ini merasa cemas akan kehilangan tanah adat meskipun kompensasi telah diberikan. Selanjutnya ada yang dalam proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Masjid Al-Jabar. Ini muncul kekhawatiran dari masyarakat sekitar terhadap risiko kemacetan dan perubahan kondisi lingkungan. Opini masyarakat ini jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan nyata seperti protes, penolakan, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, memahami dan mengelola perceived impact sangat penting untuk menjaga kelancaran jalannya proyek. Kemudian ada strategi mengelola real impact dan perceived impact. Yang pertama, pengelolaan real impact. Yang pertama itu mengatasi dampak nyata dengan solusi teknis seperti pemasangan peredam suara, pembangunan jalur khusus proyek, dan reklamasi lahan pasca kegiatan. Kemudian ada melakukan audit lingkungan dan survei sosial ekonomi secara berkala untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Kemudian penggunaan RKL-RPL menjadi metode efektif untuk mengelola dampak nyata. Nah, pengelolaan real impact ini dilakukan dengan tindakan teknis. Sebagai contoh, itu di kasus Desa Buana Jaya, perusahaan PT KMIA, itu memberikan kompensasi uang debu kepada masyarakat yang rumahnya terdampak polusi. Kemudian ada pada proyek jalan tol Manado Bitung, dilakukan verifikasi kerusakan rumah akibat blasting dan diberikan ganti rugi. Kemudian ada pengelolaan perceived impact, itu yang pertama membangun kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi terbuka mengenai tujuan, manfaat, dan risiko proyek. Kemudian yang kedua, bisa membentuk forum konsultasi dan melibatkan masyarakat dalam program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pemberdayaan. Kemudian di studi pada proyek tol Cisumdawu itu menunjukkan bahwa penguatan komunikasi dan kolaborasi berperan penting dalam mengurangi dampak sosial yang dirasakan masyarakat, termasuk menurunkan tingkat kecemasan.
Nah, pengelolaan perceived impact ini lebih fokus pada pendekatan sosial. Sebagai contoh, itu yang di proyek kolam retensi di kawasan Masjid Al-Jabar itu sosialisasi intensif dan keterlibatan masyarakat membantu mengurangi kecemasan warga. Kemudian di Desa Buana Jaya itu keterbukaan informasi dari pihak desa dan perusahaan diperlukan untuk menenangkan masyarakat yang khawatir. Nah, intinya real impact itu diatasi dengan tindakan fisik dan teknis, sementara perceived impact itu perlu dikelola dengan komunikasi terbuka, pemberdayaan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Nah, dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pembangunan, analisis dampak sosial tidak boleh hanya dapat berhenti pada dampak nyata yang terjadi. Persepsi masyarakat terhadap proyek bisa sama pentingnya. Bahkan bisa menjadi faktor utama dalam keberhasilan atau kegagalan proyek. Nah, dengan pendekatan teknis untuk real impact dan pendekatan sosial untuk perceived impact, pembangunan dapat berjalan lebih lancar, lebih adil, dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian ini daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke Prof. Sudarto. Oke, baik. Ya, catatan itu yang aspek sosial AMDAL itu memang diajarkan di program Magister Ilmu Lingkungan. Tetapi penerbitnya bukan Undip, penerbitnya itu adalah Gajah Mada Press. Nanti bisa dilihat lagi. Karena ulang kalau lihat bukan Sekolah Pasca Sarjana, tapi penerbit Gajah Mada Press. Oke, Iya, pertanyaan komentar teman-teman? Izin, Prof. Monggo, Izin bertanya. monggo. Mbak Devi dulu atau Mas siapa tadi? Afri, Prof. Monggo, Mas Afri. Baik, Prof. Izin bertanya terkait dengan dampak yang muncul akibat kekhawatiran atau perceived impact tadi. Ada beberapa kasus seperti proyek untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu kan memunculkan banyak kekhawatiran-kekhawatiran di masyarakat sehingga muncul protes-protes yang skalanya mungkin bukan skala kecil tapi skala besar, dan itu melibatkan beberapa organisasi lingkungan hidup. Nah, pengelolaan perceived impact yang seperti ini apakah bisa diterapkan dengan metode-metode yang telah disebutkan dalam paparan sebelumnya? Jika tidak, bagaimana metode yang tepat untuk mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat yang juga melibatkan dari beberapa organisasi lingkungan hidup yang mungkin dianggap tanda kutip sebagai provokator bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga mengikuti untuk melakukan penolakan terhadap proyek tersebut. Begitu, Prof. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya kepada kelompok 4, Ge. Mas Afri. Ge. Iya, Pak. Mbak Devi, monggo biar kelompok 4 diinventarisasi dulu tadi dari Mas Afri. Sekarang Mbak Devi, dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompoknya Mas Ruci dan Mbak Reza, mengenai paparan tersebut, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara real impact-nya atau perceived impact dulu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Mas Hafri dulu ya. Kalau terkait PLTU itu kekhawatiran masyarakat itu pasti muncul ya. Soalnya ini itu proyek yang besar yang memicu dampak sosial serius. Kayak tadi yang disebutkan misal protes atau penolakan, terus yang lain itu. Terus metode seperti sosialisasi, transparansi informasi, dan pelibatan masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya tadi itu memang penting untuk mengelola perceived impact-nya tadi. Namun jika protesnya itu kan bisa aja berkembang skala besar, itu tuh pendekatan yang tadi dipaparkan itu
tidak cukup. Nah, dalam situasi ini tuh perlu diberlakukan pendekatan yang lebih intensif seperti mediasi terbuka, pakai pihak ketiga atau pihak yang netral gitu. Kemudian ada negosiasi ulang mengenai manfaat sama pembangunan PLTU itu untuk masyarakat itu bagaimana. Terus ada mungkin ada keterlibatan tokoh masyarakat tertentu yang biasanya jadi kepala gitu ya. Itu bisa aja dilaksanakan. Nah, pokoknya itu kuncinya itu komunikasi sama dialog ke masyarakat biar masyarakat itu bisa menerima gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Ruci. Izin menjawab dari pertanyaannya Devi. Tadi pertanyaannya kan mana yang lebih urgensi dulu, real impact atau perceived impact? Kalau menurut saya itu lebih urgensi mengatasi real impact terlebih dahulu sebelum mengelola perceived impact untuk menjaga kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Izin menambahkan ya, kalau untuk pertanyaannya Mbak Devi itu emang real impact itu harus dikelola terlebih dahulu. Tapi kolaborasi dari keduanya itu dari real impact sama perceived impact itu bisa saling mempengaruhi di proyek. Jika perceived impact-nya itu diabaikan, proyek itu dapat beresiko mendapat penolakan masyarakat. Meski real impact-nya itu udah dikelola sendiri. Nah, oleh karena itu pengelolaan keduanya itu harus, kalau menurut saya ya, harus secara seimbang untuk menjaga kelancaran dan penerimaan masyarakat terkait proyek ini. Gitu, Prof. Mungkin ada tambahan dari Prof. Sudarto. Oke. Ya, mumpung belum lupa, jadi saya kira dua-duanya mesti harus dikelola dengan simultan ya. Karena perceived impact itu kalau tidak dikelola bisa menyebabkan proyek itu tidak bisa berlangsung gitu karena penolakan. Jadi mesti harus simultan dua-duanya. Tetapi yang perlu diingat bahwa real impact itu tangible, nyata, bisa dirasakan, bisa diraba begitu. Tapi tetap pendekatannya harus simultan juga. Di dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan itu kan ada pendekatan teknis, pendekatan ekonomi, pendekatan institusi gitu ya. Jadi teknis itu bagaimana mengendalikan pencemaran misalnya, sumbernya ya. Sumbernya itu penting. Jadi kalau tadi dikatakan ada debu lalu kemudian diberikan kompensasi debu, itu tidak menyelesaikan masalahnya. Itu hanya meredam hanya meredam keresahan dari masyarakat karena debu itu. Tapi kalau sumber dari debu itu diatasi, itu bisa mengatasi substansinya, sumbernya gitu. Jadi akan lebih baik kalau sumbernya yang diatasi. Kalau hanya fenomenanya itu sekarang ini yang sering disebut sebagai greenwashing ya, greenwashing. Jadi tidak tulus gitu dalam menyelesaikan masalah, tapi lebih ke fenomenanya gitu. Nah, perceived impact itu selalu terkait dengan proyeknya. Jadi coba slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya. Ada slide tentang slide sebelumnya. Nah ini. Jadi perceived impact itu dampak yang dipersepsikan oleh masyarakat
karena dampak yang terjadi dari proyek sejenis di tempat lain. TPA, Sutet, Bendungan, PLTN begitu. Jadi mereka membayangkan kalau ada TPA itu sekitar rumah kami menjadi kumuh, menjadi bau, berdebu, kontaminasi air tanah. Jadi mereka takut, wajar gitu karena di tempat lain seperti itu. Kemarin itu di Kompas Minggu ada ulasan tentang TPA. Jadi kalau teman-teman membaca di media mainstream atau medsos, itu kan di Tangsel itu tiap TPA itu tidak mampu menampung volume sampah harian di Tangsel. Malah terjadi korupsi gitu kan, jadi ironi itu. Jadi instansi yang harusnya melakukan pengelolaan lingkungan hidup malah mengkorupsi kepala dinasnya itu beserta kepala dinas terkait yaitu kebersihan melakukan korupsi tentang TPA gitu. Jadi makin parah gitu. Nah, jadi citra seperti itu TPA di Indonesia itu di Kompas menurut Kompas hanya TPA di Talang Agung di Kabupaten Malang yang bagus. Yang lain itu hanya mengangkut dan membuang, tidak melakukan pengelolaan, tidak melakukan pengelolaan dari hulu dan TPS-nya, sehingga beban TPA itu sangat besar, menggunung tetapi tidak dikelola berdasarkan prinsip sanitary landfill maupun control landfill. Nah, jadi wajar kalau masyarakat itu berpersepsi nanti lingkungan kita seperti itu. Sutet juga begitu akan menyebabkan orang tidak mau membeli lahan di bawah Sutet karena persepsi terjadi elektromagnetik, kemudian PLTN juga begitu. Jadi memang harus dikelola dengan seksama dan simultan. Nah, soal PLTN itu memang krusial. Jadi banyak negara-negara yang sudah meninggalkan PLTN meskipun itu termasuk energi baru, tapi bukan energi terbarukan. Kalau energi terbarukan itu bahan bakunya itu seperti air itu selalu bisa diperbarui. Kalau uranium itu tidak bisa diperbarui sehingga tidak termasuk EBT, tapi itu adalah energi baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kalau di Indonesia itu kan sejak tahun 80 yang rencananya mau dibangun di Pegunungan Muria di Jepara, lalu ditolak karena kekhawatiran terjadinya limbah nuklir seperti yang bencana seperti di Jepang, di Chernobyl dan sebagainya itu. Jadi selama belum ada praktek baik ya, itu masyarakat khawatir gitu. Masyarakat khawatir jangan-jangan nanti seperti yang di Jepang, seperti di Chernobyl, seperti yang di tempat-tempat lain begitu. Jadi Persib Impact itu selalu terkait dengan proyek yang akan diamdal. Nah, sampai sekarang memang waktu itu malah Pak Habibie sendiri yang mengatakan bahwa selama masih ada sumber yang lain, maka PLTN itu belum menjadi prioritas. Sampai sekarang itu tertuang di apakah peraturan atau apa begitu di Dewan Energi Nasional, belum dirubah. Sementara memang sumber-sumber yang lain seperti
tenaga surya, air, angin, biomas, biogas, panas bumi itu masih melimpah begitu ya. Saya kira itu memang penolakan itu ada yang bisa disebut sebagai provokator, tapi bisa memang karena alasan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tentang TPA, tentang PLTN itu memang betul-betul karena jangan sampai hal itu terjadi. Tapi ada juga yang mungkin kelompok-kelompok lain itu memanfaatkan untuk memprovokasi begitu. Itu yang harus diklasifikasi, dikonfirmasi gitu. Memang mediasi bisa menjadi salah satu wahana ya untuk menyamakan persepsi. Tapi ketika proyek-proyek di tempat lain itu masih menunjukkan adanya bahaya, nah itu image tentang bahaya itu selama itu belum hilang, itu memang perceived impact selalu ada pada setiap proyek. Begitu kelompok 4. Mohon di stop sharing, kita akan saya akan stop sharing, stop presenting ya. Mohon sabar menunggu. Jadi saya ingin yang nomor 5. Jadi di scoping, di pelingkupan itu tugas kita satu adalah mengidentifikasi komponen lingkungan yang kemungkinan terkena dampak penting. Itu kita diskusikan di nomor 1, 2, 3, 4. Jadi itu namanya fokusnya gitu. Fokusnya atau aspek yang perlu diteliti di AMDAL, digambarkan, diprediksi, dievaluasi. Nah, yang kedua adalah lokus, menentukan wilayah studi di mana itu akan dilakukan. Teman-teman mungkin punya gambaran bagaimana menentukan wilayah studi itu? Jadi kalau tadi kan fokus di dalam penelitian itu ada fokus, ada lokus. Ini lokusnya. Saya tulis ini ya. Menentukan wilayah studi. 1. Jadi menentukan wilayah studi itu mendasarkan pada 4 hal, teman-teman. 1 adalah
kita harus memahami, mengetahui tentang batas proyek. Batas proyek itu batas di mana kegiatan itu berlangsung. Kalau itu industri manufaktur berarti apa namanya, bahan baku, pengiriman bahan baku, penyimpanan, kemudian produksi, distribusi, penggunaan sampai dengan limbah. Itu yang disebut sebagai daur hidup sebuah produk gitu ya. Nah, pada setiap batas tadi, pada setiap kegiatan tadi, apa dampaknya gitu. Bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan, itu apa dampaknya. Lalu yang kedua, batas ekologi. Batas ekologi itu dicirikan dengan arah angin dan aliran air. Jadi dampak dari kegiatan tadi pada setiap lini dari produksi itu kalau itu manufaktur, kalau bendungan ya mulai dari penambangan, kemudian pengangkutan bahan-bahan galian, pematakan lahan dan sebagainya, itu dampaknya apa? Kemudian kemana dampak itu akan menyebar gitu, tergantung dua hal kan, satu aliran air dan kemudian arah angin. Jadi dampak itu tidak mengenal batas administrasi gitu. Jadi kemana itu anginnya, kemana airnya. Jadi meskipun masyarakat di luar batas administrasi dari proyek itu bisa terkena karena aliran air dan arah angin. Yang ketiga, batas sosial. Apakah di daerah yang terdampak karena arah angin dan aliran air tadi ada manusianya di sana? Nah, yang keempat kemudian dikerangkani dengan batas administrasi. Itu berada di mana? Di desa Peleburan, desa Tembalang, begitu. Nah, itulah ketemunya, maka itu akumulasi dari 4 batas tadi menjadi batas wilayah. Lokusnya di sana gitu. Lokusnya itu. Daerah penelitiannya di sana. Begitu teman-teman untuk jawaban pertanyaan nomor 5. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya berasumsi teman-teman sudah jelas. Jadi sudah bisa mengidentifikasi fokusnya, kemudian sudah mengidentifikasi lokusnya. Fokus dan lokusnya sudah ketemu. Nah, untuk minggu depan, mohon teman-teman mengerjakan assignment 2 sesuai dengan nomor kelompok. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 nomor 2 dan seterusnya. Nomor 5 dan 6 nanti kita bahas seperti nomor 5 yang tadi saya sampaikan soal wilayah studi. Bagian kita semua. Begitu teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di kuliah yang kedua. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bro. wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Terima kasih, selamat pagi. Sehat semua, ya. Sehat selalu, Bro. Sehat selalu, Prof. Mohon izin saya live ya.